Bang, selamat sore Bang. Sore. Mau tanya terkait judi online Bang yang sempat timbul tenggelam ya. Akhirnya beberapa hari ini Pak Jokowi memberi statement untuk memfokuskan judi online ini dicabut sampai akar-akarnya. Kenapa nih Bang judi online ini sangat-sangat susah sekali untuk diberantas Bang? Dari sudut pandang hukum seberapa Bang? Ya, menurut saya judi online sangat susah diberantas karena terlalu banyaknya kepentingan terhadap hasil dari judi online itu sendiri. Karena secara kasat mata judi online itu mungkin ya, pendapat saya sebagai seorang ahli hukum itu sangat mudah untuk diberantas. Karena apa? Kan fasilitasnya hanya teknologi saja, menggunakan jaringan distribusi yaitu internet dipegang oleh Kementerian Informasi dan Elektronika ya kan, Kominfo. Kementerian Informasi inilah yang memegang seluruh jalur internet di Indonesia, tergantung siapa yang bisa dia hidupkan internet siapa. Wong dia Twitter atau X saja bisa dimatikan, teknologi begitu canggih dari Amerika ya kan, apalagi judi online Bang ya kan lebih gampang, teknologinya masih sederhana, satu ganti website ke website yang lain kan itu saja. Jadi ini tergantung kemampuan dari institusi birokrasi di Indonesia, karena fasilitas atau kendaraan dari judi online menggunakan fasilitas dibangun oleh publik, yaitu sinyal jaringan distribusi oleh pemerintah. Masa pemerintah nggak bisa mematikan apa yang lewat di jalan raya? Ini kan seperti Kementerian Perhubungan atau polisi menyetop orang lewat di jalan, kan tinggal di stop, ya kan? Ada kecelakaan karena kendaraan yang ugal-ugalan, tinggal di stop, ditangkap siapa pelakunya. Seperti halnya judi online, ini kan lewat saluran yang di stop ya dia nggak bisa operasi. Tergantung kemampuan dari pemerintah itu sendiri, kan nggak mungkin. Saya yakin dengan kemampuan aparatur dan teknologi ya kan, dan kemampuan dari pemerintah, kemauan politik yang solid, itu pasti sangat gampang diberantas Bang. Ini nggak ada sulit ya kan. Buktinya apa? Saat dulu Kapolri Sutanto menyetop judi bisa selesai itu satu republik ya kan, di mana-mana. Apalagi sekarang Kapolri dan Panglima TNI begitu solid dengan Presiden Jokowi ya kan. Panglima TNI temennya, Menko Polhukam temennya juga ya kan, dan mereka kan semuanya bersahabat, tinggal di stop, duduk bareng, menyatakan kemauan di depan publik, stop semua akses internet ya kan. Saya yakin itu tidak butuh waktu lama, hanya butuh kemauan dan tindakan nyata, itu aja Bang. Jadi institusi hukum sudah ada Bang, jadi institusi hukum, institusi politik ya kan, apalagi dari perintah Presiden Jokowi, tutup, stop. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada atau belum ada lah ya bandar besar yang ditangkap terkait dengan judi online ini. Ini kan pertanyaan publik, masa kita tidak pernah menyaksikan seperti halnya kasus-kasus terorisme. Ini kan lebih bahaya dari terorisme Bang, judi online. Karena apa? Masalahnya langsung ke orang-orang. Bahkan di berita sendiri, anak-anak SD, SMP terjerumus pada judi online. Karena apa? Mereka main game judi online ini, iklan di streaming game. Ini bukan mereka tiba-tiba ngeklik, otomatis uang mereka sedot. Ini kan uang sekolah masuk ke judi online. Kalau ini kan beda halnya dengan para pelaku yang lain. Misalkan ada anggota TNI menyalahgunakan uang gaji untuk judi online, pemerintah, birokrat menggunakan gaji untuk keluarganya untuk judi online, korupsi untuk judi online. Habis itu yang terbaru lagi dari institusi Polri sendiri, ada istri membakar suami karena judi online. Ini kan sudah, artinya apa? Ini sudah merasuk ke hal yang sangat esensial terhadap kehidupan kita. Jadi saya rasa ini bukan masalah yang sederhana, ini kejahatan yang luar biasa, melebihi dari korupsi itu sendiri, melebihi dari narkoba. Karena apa? Orang tidak sadar uangnya keserap pada yang namanya judi online gitu loh. Jadi menurut saya ini seperti halnya nafas orang-orang atau udara yang disalahgunakan oleh para bandar-bandar judi online yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Ini kan di Indonesia ada 250 juta orang lebih, ada 100 juta lebih, 150 juta orang menggunakan akses internet, ya kan? Seluruh dunia berkepentingan terhadap kepentingan dan pendapatan dari masyarakat Indonesia. Ini kan orang Indonesia sekarang bekerja udah susah, mereka banyak yang stres. Semenjak dari COVID, banyaknya penipuan menggunakan online seperti investasi online, investasi bodong, ya kan? Yang katanya trading bodong, yang orang-orang udah bisa ditangkap, kan sudah ada tokoh-tokoh menonjol yang ditangkap. Tapi judi online ini sudah berbulan-bulan ini, sejak Jokowi sudah memerintahkan untuk memberantas, tapi tidak ada pelaku yang ditangkap, ya kan? Jadi ini kan hal yang menurut saya kinerja Polri perlu untuk dimaksimalkan kembali, ya kan?
Saya rasa Polri punya kemampuan teknologi, ada divisi cybercrime, ya kan, Direktorat Cybercrime. Ini kan dia terhubung dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Udah ada kemauan Jokowi, sudah ada Satgas, tapi udah berapa bulan ini belum ada tindakan besar yang diambil oleh Polri. Yang ada adalah berita dari korban-korban pelaku judi online ini. Jadi menurut saya, karena ini kan pelakunya canggih bang, jadi tidak serta-merta orang-orang kecil yang karena servernya ada di Kamboja, ada di Vietnam, ada di Myanmar, sementara di sana adalah tenaga kerja yang dari Indonesia sendiri. Saya yakin pelakunya juga orang Indonesia, ya kan? Karena tenaga kerja juga orang Indonesia, marketnya orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris bang. Para korban-korban judi online mereka menggunakan bahasa Indonesia yang gampang. Ini kan bukan apa-apa, gaji mereka 50.000, masa 25.000 sudah buat rokok, ya kan? Habis itu 50.000 lagi buat judi online. Apa keluarga nggak repot? Apakah ini kan jadi masalah sangat esensial di lingkungan keluarga, karena apa, ini sudah menjangkut institusi keluarga ini yang sangat berbahaya begitu. Bang, tadi abang bilang judi online masuknya gampang, mungkin dari aplikasi, dari handphone sampai mudah sekali ke aplikasi anak gitu bang. Nah artinya kenapa nggak dengan hal semudah itu, kenapa pihak pemerintah atau Satgas lah, katakan Satgas yang dibentuk Jokowi ini begitu kesusahan gitu menjadikan judi online ini sebagai extraordinary crime gitu bang. Kan berbarengan dengan korupsi maaf harta MUIS ya sebelumnya. Ini berbarengan bang ya. Ini kayak kabarnya ada kesinambungan. Cuman kenapa ini lebih spesial judi online sendiri bang? Iya. Jadi judi online ini sudah dibentuk oleh Jokowi dengan adanya Satgas diketuai oleh Menko Polhukam, ya kan. Tapi kan di sini keberanian dari Menko Polhukam baru sebatas wacana, Bang. Karena saya bilang wacana apa? Karena belum ada tindakan besar. Seperti halnya FMUI, sudahlah, langsung umumkan kerugian berapa, pelakunya siapa, langsung Menkominfo kan dia blokir, tapi masa nggak pernah umumkan website yang diblokir punya siapa, ya kan? Ini istilahnya ada kendaraan lewat di jalan raya, ada orang ditangkap tapi nggak pernah nyebutin nama ini si Kominfo. Jadi jangan cuma 3 juta orang, 3 juta lalat ditangkap nggak ada isinya bang, ya kan? Jangan sampai 3 juta ditangkap, 5 juta itu hidup, ya kan? Jangan sampai kita menangkap serangga, ya kan? Nggak pernah ada nama, namanya nyamuk, ya kan? Tapi kan jadi penyakit, ya makanya. Jadi menurut saya kemauan ini harus dibuka ke publik siapa yang mendapat keuntungan terbesar, ya kan? Karena kan PPATK sudah berulang kali menyebutkan ada transaksi puluhan triliun, ya kan? Yang dimanfaatkan oleh para pelaku judi online, ada rekening di luar negeri, rekening dalam negeri, kan udah ada nama. Yang bisa menyebutkan nama kan tinggal para penegak hukum, ya kan? Kominfo tinggal mengumumkan siapa nama websitenya, diumumkan 3 juta itu apa saja websitenya, ya kan? Kan ada garis besar, ada benang merah. Kan ini kan di cloning satu ke satu yang lain, ke satu yang lain kan. Tinggal Polri melakukan tindakan, kan bagian dari Satgas. Itu kan bagian dari tanggung jawab Kapolri sendiri untuk bisa mengungkapkan ke publik siapa namanya, siapa pelakunya, siapa yang mendapatkan keuntungan. PPATK sudah menyetor nama-nama rekening, kan selesai. Ini kan tinggal mereka rapat seminggu juga udah ketangkep, Bang. Menurut saya ini Polri ini canggih lah alatnya itu. Masa dia menangkap orang bisa langsung pembunuhan satu hari, malamnya bisa ketangkap, masa judi online yang ada rekeningnya semuanya nggak pernah dibuka ke publik. Kalau ada 3 juta rekening atau 2 juta rekening yang diblokir oleh Kominfo, ya Kominfo lapor ke Polri, tangkap orang-orangnya yang blokir. Kan ini ada orang yang buat website, ya kan? Tinggal karyawan siapa, bosnya siapa. Masa ini hidup sendiri, kan nggak mungkin. Ini kan bukan website lahir gak ada orang yang buat, Pak, begitu. Oke bang, kabar terakhir ada pihak dari aparat juga terlibat ya. Artinya hal semudah ini yang menurut abang bilang semudah ini tapi susah itu ditambah ada pihak aparat yang bisa terlibat gitu bang ya. Nah ada gak bang kecurigaan abang mungkin ya sama dengan warga sekitar ini ada keterlibatan mungkin petinggi gitu bang, ke arah situ seperti apa bang? Ya ini kan kecurigaan ini selalu hadir di tengah masyarakat. Siapa yang melindungi para bandar judi online, ya kan? Dan inilah yang harus dijawab oleh Polri, bahwa mereka itu bersikap tegas dan berani untuk memberantas judi online. Karena apa? Keuntungan judi online dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan triliunan, ratusan triliun uang di dalam negeri pindah ke luar negeri, sebagaimana laporan dari
PPATK, ya kan? Kan sangat sayang, harusnya uang-uang ini untuk pembangunan, untuk keluarga Indonesia, untuk rumah tangga, untuk menghidupi anak-anak sekolah, pencegahan stunting. Malah pergi. Nanti kalau ada bantuan bansos, khawatirnya bantuan bansos ini dipakai lagi untuk judi online. Jangan sampai orang punya kecanduan judi online, dikasih bansos, uang bansos dari pemerintah dipakai lagi untuk judi online, ya kan? Ini kan transaksi online, pemerintah mana bisa mengawasi bang bansos itu digunakan untuk makan atau untuk beli rokok, ya kan? Atau kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar ini untuk beli buku atau beli beras, kan kita tidak bisa mengawasi 100%, kan masih banyak masalah. Apalagi orang sudah melakukan tindak pidana, artinya judi, disubsidi oleh pemerintah. Ini kan hal yang sangat tidak sesuai dengan alur hukum, ya kan? Kan pemain judi itu pelaku kejahatan. Para bandar pelaku kejahatan, disubsidi pakai duit bansos. Uang bansos dan uang pajak, masih pemerintah mensubsidi kejahatan. Bagaimana sih cara bertindak pemerintah dalam penegakan hukum dan pelindungan terhadap warganya? Kan harusnya warga dilindungi dari kejahatan, pelaku kejahatan yang ditangkap, bukan mensubsidi pelaku kejahatan. Gitu, Pak.